mana kompleksitas hukum, sistem hukumnya rumit dan itu sulit dimengerti oleh masyarakat di kalangan umum atau masyarakat umum pada umumnya, serta akses terbatas yang dimana untuk biaya hukum itu kita tahu itu cukup mahal, serta sulitnya dalam mencari pengacara yang handal serta pengacara yang dapat dipercaya. Selanjutnya di aplikasi Advokata ini nanti menawarkan 3 solusi, yaitu pertama yaitu marketplace pengacara, yang dimana itu bisa menemukan pengacara terpercaya serta pesan konsultasi langsung dengan pengacaranya, dan juga ada fitur untuk chatbot AI-nya, yang dimana itu bisa menanyakan tentang hukum-hukum dasar serta memberikan jawaban yang praktis dari chatbotnya nantinya, serta ada penyimpanan yang aman serta ada enkripsi data tentunya nanti untuk keamanan dari usernya. Dan di aplikasi Advokata ini teman-teman mengembangkannya dengan berbagai teknologi, yang dimana di Android development-nya menggunakan Kotlin dan menggunakan MVVM dalam pengembangannya serta Firebase, dan untuk machine learning menggunakan TensorFlow, dan untuk cloud computing menggunakan Google Cloud Computing serta Memory Store serta PUB dan SAP. Dan saran saya untuk pengembangan aplikasi ini, yang pertama yaitu teman-teman bisa memprioritaskan kebutuhan dari pengguna, yang dimana itu fokus pada UI yang intuitif dan fitur utamanya itu terlihat dengan jelas dan mudah digunakan. Dan yang kedua, bangun arsitektur yang efisien, yang menggunakan MVVM tadi dan caching data lokal yang memudahkan akses untuk mengelola data di smartphone tentunya. Yang ketiga, fokus pada keamanan data, yang dimana hukum dan data itu harus dijaga, di mana user yang telah mengajukan pengajuan tentang tindakan kriminal ataupun apa yang lain-lainnya harus itu dijaga untuk kerahasiaan datanya. Selanjutnya saya juga telah melihat di fitur Advokata ini menggunakan chatbot AI, dan saya di sini juga mencoba untuk ini mengimplementasikan dari chatbot AI. Di sini mungkin teman-teman bisa menggunakan Gemini AI, atau kalau dari bangkitnya harus mengelola data sendiri mungkin bisa dikelola lagi, namun secara basic dan penggunaan dari chatbot ini bisa ditiru dari aplikasi example ini. Nanti jika teman-teman berminat, aplikasi example ini bisa saya share. Misalnya di sini ini sudah terhubung dengan API dari Gemini AI. Jadi si Aldar ketawa anjir. Nanti kira-kira ketika teman-teman mengimplementasikan dari chatbot menggunakan bantuan dari Gemini AI. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa mengembangkan aplikasi. Tentu pertama sebelum membangun aplikasi teman-teman harus mendesain agar di mana itu dapat memudahkan teman-teman dalam mengembangkan proyek mobile development tentunya. Di sini saya coba ini simple saja ya. Ini untuk halaman pemilihan dari para lawyer atau advokat,
di sini mungkin nanti teman-teman bisa nambahkan fitur untuk Google Map yang dimana itu mengarahkan ke uh, lokasi lawyer terdekat dan bisa diurutkan berdasarkan ratingnya serta bisa mengajukan appointment dengan lawyer tersebut dan dicatat apa saja yang menjadi konsultasi dari user terhadap lawyer tersebut. Mungkin itu pemahaman saya terhadap project plan yang teman-teman kirimkan sebelumnya. Mungkin jika ada yang salah bisa langsung disampaikan atau ada yang didiskusikan bisa langsung kita diskusikan. Saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Kak Rahmat yang udah kupas tuntas dari proyek kita juga. Nah, bisa langsung aja dari Mas MD, Mas Riko. Kalau misalkan kan sebenarnya kita udah ngelis banyak pertanyaan Kak. Jadi untuk penyampaiannya langsung Mas Riko aja karena teknikalnya beliau yang langsung terjun. Oke, terima kasih Mas Gira. Terima kasih kepada Mas Gerald. Jadi gini Kak, kami udah list beberapa pertanyaan, langsung aja. Mungkin yang pertama. Nah tadi kan kalau kakak kan implementasinya dari Gemini ya. Nah kalau kita kan kayak bikin dari awal gitu, apakah itu buat implementasinya nanti nggak beda jauh apa gimana ya Kak? Kalau secara fitur itu sama, tentunya nanti itu tidak jauh berbeda di mana teman-teman bisa menggunakan flow yang ada di Gemini AI itu bisa ditiru dan untuk NLP ataupun bahasanya bisa ditiru juga. Oke. Terus yang kedua buat permasalahan database Kak kan pertama itu kan kita pakai login ya itu kan pakai Firebase ntar berbarengan sama CC dia yang bikin ininya. Nah terus kalau buat di lawyer nih saya bingung nih Kak. Rencananya sih kayak dari video dari aplikasi Dana gitu Kak. Ngelek gak guys? Enggak, aman kok. Aman. Jadi kayak jadi buat daftar lawyernya itu ntar ada di ini Kak. Kayak aplikasi Dana. Kalau Dana kan ada get premium gitu Kak. Jadi harus ini apa sih? Ngirimin data. Nah kalau misalnya kita tuh niatnya mau kayak gitu tuh. Jadi mungkin apa aja sih komponen yang dibutuhin gitu. Biar seperti itu. Biar bisa kita sebagai user biasa tuh meng-apply lawyer di aplikasi Advokata ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Riko. Kalau dari untuk akun premium, tentunya pertama itu tentu kita membutuhkan data dari pengguna seperti metode pembayaran yang akan dia gunakan serta berapa yang akan pembayarannya serta data-data yang dibutuhkan oleh lawyer tersebut yang dimana pada umumnya tentu tentang KTP ataupun data sensitif lainnya yang dimana itu digunakan sebagai alat untuk menjalankan apa yang ada di hukum. Kira-kira seperti itu. Mungkin untuk saya agak ragu di sini. Berarti teman-teman menggunakan fitur method payment ya, payment gateway gitu. Niatnya awalnya sih gitu. Cuman kalau misalkan kita kan belum nyampe situ ya Kak di Android Intermediate itu. Nah makanya sekalian nanya-nanya juga apakah memungkinkan dalam waktu dekat ini kita bisa mengimplementasikan metode payment ini gitu. Kalau menurut saran saya sih, yang dimana fitur utama dari aplikasi Advokata ini adalah chatbot AI-nya serta menemukan di mana user ataupun lawyer terdekat serta dapat berkomunikasi melalui chat dan pesan singkat. Jadi itu merupakan fitur utama saya rasa. Kalau untuk fitur
method payment gateway, saya rasa itu bukan menjadi hal mandatori untuk aplikasi ini. Jadi kalau saran dari saya itu mungkin teman-teman bisa fokuskan kepada fitur-fitur utama terlebih dahulu dan buat skala prioritas untuk menyelesaikan fitur-fitur tersebut. Ya mungkin begitu dari saya sih, Mas Riko. Terus selanjutnya Fokus nanya ke ini aja, chat room. Buat fitur chat Kak, itu saya agak bingung gitu Kak, implementasi antara kalau misalnya si user biasa sama apa sih pengacara itu gimana gitu, butuh insight. Oke, terima kasih Mas Riko. Kalau untuk fitur chat bisa real time itu Mas Riko bisa menggunakan fitur dari Firebase, real time database ataupun Firebase Firestore, yang dimana itu nanti bisa mendapatkan data secara real time dan bisa menerapkan stream builder di Kotlin-nya. Jika menggunakan MySQL ataupun database yang konvensional itu tidak ada real time database-nya, jadi kita harus menghit setiap detik ataupun setiap waktu yang kita tentukan. Jadi untuk fitur chatting itu saya sarankan menggunakan fitur yang ada di Firebase, Mas. Jadi seperti real time database ataupun Firebase Firestore begitu. Terima kasih Kak. Selanjutnya ada dari teman saya mau bertanya, silakan pada Mas Farhan. Oke, mungkin tadi mau nanya tentang pertanyaan sebelumnya sih Kak. Saya juga bukan anak mobile development ya, saya di machine learning. Tapi saya mau bertanya tentang menurut pengalaman dari Kakak gitu, atau menurut expertise atau kepakaran dari Kakak sendiri, kira-kira untuk membuat sebuah payment gateway secara sendiri itu apakah butuh waktu yang lama atau enggak gitu Pak? Karena kalau misalkan memang butuh waktu lama, mungkin kita harus dari kami, maksudnya itu harus cari cara lagi gitu untuk membuat payment gateway, misalkan menggunakan pihak ketiga gitu Pak. Tapi saya mau tahu juga dari kakaknya, kira-kira lama nggak sih Kak gitu? Kalau misalkan emang nggak lama, mungkin mudah gitu, mungkin bisa sih dibuat sendiri gitu. Bagaimana Pak kira-kira? Oke, terima kasih Mas Farhan. Kalau pengalaman saya itu untuk mengembangkan aplikasi menggunakan payment gateway, sebelumnya saya mengembangkan aplikasi di pakai KTP itu menggunakan pihak ketiga dari YUKK, itu dimana sebagai untuk e-walletnya. Itu kesulitannya nanti kita adalah kita harus berhubungan langsung dengan pihak ketiga dan mendapatkan tentunya yaitu webhook ataupun hal-hal yang dibutuhkan dalam mengelola data payment gateway-nya. Jadi saya rasa itu cukup rumit kalau dilakukan dalam waktu singkat, dan itu bisa terkendala juga nanti tentang perizinan ketika teman-teman mengupload di Play Store serta di App Store. Itu cukup memakan waktu, apalagi kalau ada method payment gateway-nya. Saya rasa kalau untuk waktu yang cukup sekitar 2 bulan ataupun 3 bulan, saya rasa itu cukup. Kalau dalam waktu 1 bulan, saya rasa itu cukup riskan, di mana itu merupakan fitur yang cukup sensitif, di mana berhubungan dengan uang, begitu Mas. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin bisa dilanjut aja buat Mas Riko-nya. Sebelumnya Mas Ripal mau nanya juga nggak? Boleh. Eka sebelumnya izin bertanya.
yang tadi kan sempat disinggung terkait penyimpanan database real time ya, yang kakak bilang itu pakai Firestore ya. Nah, aku pengen nanya deh, buat sistem database itu disarankan pakai, karena saya dari cloud ya, disarankan pakai cloud SQL atau lebih ke Firebase atau Firestore kan buat data real time-nya. Misalnya database buat login, kira-kira enaknya disimpan di mana, dan database buat real time itu di mana, itu sih Kak. Oke, terima kasih. Kalau sepengalaman saya begini, kalau kita untuk mempermudah juga untuk sisi dari pengembangan dari coding dari mobile development-nya juga nantinya kita putuskan juga mau menggunakan real time database ataupun Firebase Firestore. Kalau untuk autentikasi biasanya itu udah ada juga dari Firebase Authentication yang dimana itu bisa sync up dengan Google, dengan nomor handphone juga ada. Jadi kalau untuk perbedaan Firebase Firestore dengan real time database itu saya rasa selama saya menggunakannya itu tidak jauh berbeda, yang dimana Firebase Firestore juga bisa real time dan real time database juga real time. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa teman-teman mencari lebih dalam tentang apa saja yang membedakan tentang dua database tersebut. Kalau sepengalaman saya itu tidak jauh berbeda sih Mas. Terima kasih Kak, mungkin bisa lanjut lagi teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya buat ini Kak, kalau saya masih bingung buat user biasa itu kalau misalnya mau jadi lawyer, tadi kan katakan iya nyiapin apa berkas-berkas apa, tapi kayak caranya di si aplikasi ini bisa, kalau di Gojek kan kayak mau jadi driver kan itu beda lagi ya Kak. Oh ya, oke, saya paham. Maksud dari Mas itu adalah user yang mendaftar sebagai lawyer ya? Iya, nanti terus ditampilin di list-list lawyernya. Ya, oke. Kalau saya rasa kalau untuk list mendaftarkan itu ya, pertama ya harus dibutuhkan verifikasi dari adminnya juga ya. Jadi yang dibutuhkan tersebut ya tentu data-data tentang keaslian dari apakah dia lawyer atau bukan, ya tentu dari ijazahnya dan lain-lainnya Mas. Dan itu tentu harus kita butuh sistem untuk verifikasinya juga Mas, dari adminnya nanti. Maksud dari adminnya gimana tuh Kak? Jadi ada dua aplikasi, bisa dari, kalau dari untuk mengelola data yang ada usernya itu berarti bagaimana, tidak ada untuk webnya begitu untuk mengelola data user, ataukah ada mobile developer di aplikasi mobilenya ada user admin? Oke, izin masuk. Jadi gini, aplikasi kita kan ini di bayangan kita, user kita itu cuma ada dua Kak, yaitu user dan juga lawyer. Nah, dan waktu itu di dalam perancangan project plan kita, bagaimana cara lawyer itu menjadi lawyer di aplikasi kita adalah pertama dia daftar user, lalu setelahnya dia kalau misalkan dia ingin menjadi lawyer di aplikasi kita tuh daftar, setelah jadi user baru daftar jadi lawyer. Nah, begitu. Nah, ketika daftar menjadi lawyer seperti itu, baru dia ngasih dokumen-dokumen yang diharuskan. Nah, tapi memang kita nggak kepikiran buat bikin admin Kak. Karena apa? Karena waktunya kayaknya kurang visible gitu loh. Nah, sekiranya apa ya? Yang efisien tuh kayak gimana sih Kak untuk menanggulangi hal ini begitu? Kalau yang efisien menurut saya karena kendala waktu dan banyaknya aplikasi yang dibuat karena untuk membutuhkan fitur verifikasi. Jadi saya rasa itu lawyer tersebut bisa didaftarkan langsung oleh oleh pihak aplikasi. Jadi lawyer tersebut sudah ada sebelumnya. Jadi kalau kita melakukan pengajuan tanpa verifikasi, tentu itu
untuk keaslian datanya itu tidak terjaga dan tidak terbukti. Jadi saya rasa dari pihak aplikasi langsung menyediakan siapa saja lawyer-lawyer yang bekerja sama dengan aplikasi tersebut, Mas. Jadi untuk fitur pengajuan tanpa verifikasi saya rasa itu cukup riskan, Mas. Oke, baik, terima kasih Kak, jelas sih. Mas Riko jelaskan ya? Sip. Saya mau izin bertanya Kak. Saya ini mungkin saya simpulkan kembali biar nggak salah. Berarti dari kakaknya itu menyarankan kita tetap berada pada satu platform yang sama ya, nggak usah membuat aplikasi lain untuk lawyer misalkan. Ya, di platform yang sama saja. Oke, mungkin saya mau tanya tentang ini sih Kak. Paling mungkin kayak tentang fitur-fitur aplikasinya ya, karena pastinya kan kalau kita menjadi lawyer dan kita menjadi klien atau menjadi orang yang mencari pengacara itu kan pastinya berbeda. Menurut dari kakaknya sendiri, apakah kita perlu bikin dua layout yang berbeda di aplikasi yang sama atau gimana Kak kira-kira? Yang satu misalkan untuk tampilan lawyer, yang satu untuk tampilan klien, seperti itu. Apa harus? Kalau untuk lebih baiknya ya, mungkin ya benar apa kata Mas Farhan, bisa dibikin dua layout yang dimana untuk lawyer itu bisa fokus kepada siapa saja yang menjadi usernya. Kalau untuk user itu bisa fokus pada siapa saja lawyer yang tersedia atau available begitu, Mas. Kalau dibedakan saya rasa itu jauh lebih menarik sih, Mas. Oke, sama satu lagi Kak yang mungkin tentang verifikasi pemberkasan ya. Berarti kalau dari kakak sendiri itu menyarankan tadi yang saya dengar tuh untuk bikin metodenya verifikasinya itu secara manual gitu ya Kak. Ya. Jadi nanti dari pihak pengembang aplikasinya itu ada kayak semacam customer service-nya mungkin ya buat memverifikasi data-data dari masing-masing pengacara yang ingin bergabung menjadi mitra dari advokata begitu Kak? Iya benar begitu Mas Farhan. Oke. Itu aja sih Kak mau supaya nggak salah paham gitu saya juga. Ya. Oke Kak, makasih Kak. Oke, terima kasih Mas Farhan. Selanjutnya paling mau nanggapin yang tadi nih Kak, yang kata Kakak kan kalau misalnya dari kita yang bikin manual buat masukin ke aplikasi ini. Nah, itu tuh buat nanti fitur chatnya gimana Kak? Apakah masih di situ juga atau dialihkan ke pihak ketiga? Kalau untuk fitur chatnya tentu harus ada di pihak kita juga. Maksudnya pihak untuk ini flow yang di mana ya Mas? Maaf, yang tadi kata Kakak kalau misalnya kita yang masukin sendiri si ininya gitu, si lawyer-lawyernya. Oh, jadi dia mau registrasi sebagai lawyer ya, hubungannya langsungnya ya benar langsung dengan pihak aplikasi. Kalau untuk komunikasi bisa langsung di chat dengan, berarti ada chatting dengan admin aplikasinya juga nanti itu fiturnya. Kalau ingin mengajukan aplikasinya di sana, aplikasi sebagai lawyernya. Izin masuk. Tadi terjawab nggak kok? Kalau misalkan enggak, gue mau meluruskan aja sih. Sebenarnya agak masih kurang ngerti sih. Oke, jadi gini Kak, mungkin maksud Riko, izin ya kok ya. Jadi mungkin maksud Riko gini Kak. Jadi kan jika ingin memasuki tahap berbicara langsung dengan lawyer, itu kan di pikiran kita adalah kita menggunakan chat di aplikasi kita. Jadi user chattingan dengan lawyer di aplikasi kita. Nah, Riko itu bertanya, mendingan di aplikasi kita atau kita pakai third application kayak misalnya WhatsApp gitu. Kita redireksi ke WhatsApp gitu loh. Mungkin gitu ya Kak ya? Ya. Oke. Kalau itu ya tentu menurut saya Mas, tentu harus di aplikasi kita ya. Dimana tentu itu akan memudahkan user juga
dan tidak menjadi sulit tentunya kalau ada fitur chat dengan lawyer di aplikasi Advokata nantinya. Kalau misalnya kita ini ya seandainya gitu, kalau kita sebagai pengembang, jadi si fitur lawyernya itu misalnya kita sebagai user biasa nih udah daftar di aplikasi, nah terus itu ada kalau misalnya kita tuh jadinya ngadain fitur eh, mau jadi lawyer tuh di aplikasi, nah misalnya si user ini pengen jadi lawyer ya, misalnya klik, nah, habis itu dia ngelengkapin berkas-berkas, nah habis itu si datanya itu tampil di list lawyer. Nah, apakah itu mungkin buat autentikasinya itu agak kurang? Cuman apakah kalau itu lebih efisien, Kak, buat waktu yang sedikit ini gitu? Untuk efisiennya maksudnya di bagian mana ya, Mas? Untuk Ya, mendaftarkan yang tadi usernya? yang saya bilang tadi kan jadi si user ini kalau mau daftar jadi tinggal dia klik daftar terus nanti sistem minta datanya, nah habis itu dikirimin di list view si lawyer. Ya, benar. Itu memang jauh lebih mudah sih, Mas. Tapi ya tentu kembali di mana fitur verifikasinya karena tidak ada, tapi tentu itu lebih memudahkan dalam pengembangan proyek dalam waktu singkat sih, Mas. Berarti kalau misalnya kita memutuskan buat memakai yang seperti itu, apakah itu tidak apa-apa, Kak? Kalau menurut saya secara pribadi tentu kepercayaan dari user itu bisa menurun di mana semua orang bisa mengajukan sebagai lawyer dan penipuan bisa terjadi selana, Mas. Begitu sih. Kalau tanpa verifikasi. Tapi kembali kepada teman-teman dan keputusan dari tim untuk pengembangan dari aplikasi ini untuk flow dari registrasi lawyernya sendiri. Mungkin begitu, Mas. Oke. Buat selanjutnya, Kak, buat masalah testing nih kan, kita kan ada testing ya. Itu buat testing itu berapa hari sih, Kak, idealnya buat sebuah aplikasi baru itu? Testing biasanya kita idealnya itu 1 minggu sebelum rilis itu sudah cukup sih, Mas. 1 minggu. Jadi diuji semua flow dari aplikasi tersebut. 1 minggu itu sudah cukup lama. Saya rasa itu bisa menemukan bug dan langsung menyelesaikannya di apa-apa saja Pak yang ditemukan bisa langsung di solve, Mas. Begitu sih, seminggu. Oke, buat selanjutnya, Kak, saya tuh kayak masih bingung gitu, Kak, kalau buat di antar mobile development tuh buat si upload ke GitHub-nya gitu, Kak. Mungkin cara Kakak sebagai mobile developer yang udah senior gitu, bagaimana sih, Kak, cara biar antar mobile development tuh di GitHub tuh bener gitu alurnya? Oke, terima kasih, Mas. Pertama, kalau menurut saya dan sepengalaman saya menggunakan GitHub, pertama kalau sederhananya itu bisa satu orang menggunakan satu branch yang dimana nanti setelah menyelesaikan semua tas-tasnya bisa di merge satu sama lain dan di up ke branch main atau branch master. Kalau ada yang lain, ini ada cara yang lebih detail di mana itu teman-teman bisa membuat branch-nya itu per tas. Jadi misalnya branch-nya itu membuat autentikasi bisa. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Yang chatroom udah kejawab belum? Advocate Udah. authentication itu nama branch-nya. Udah bisa, yakin lo? Up atau di merge dengan branch main dan branch yang sudah selesai tadi bisa langsung di delete begitu sih, Mas. Kalau untuk kendala yang Mas temui selama menggunakan GitHub dan melakukan merge ataupun kolaborasi dengan teman-teman lainnya itu apa ya, Mas?
Gimana kak? Tolong diulang. Kalau kendala yang Mas temui selama menggunakan GitHub itu seperti apa ya? Karena pertama juga ya, jadi sebenarnya kendala sih belum ada, jadi kayak ini nanya-nanya aja gitu, mungkin cara yang benar gimana. Ya pertama ya gitu. Kalau saran saya untuk mempermudah tentunya ini komitnya jangan ditunggu terlalu banyak file yang sudah kita rubah. Jadi change commitnya kita bisa setelah kita menyelesaikan satu fitur langsung kita commit saja. Nanti bisa kita push ketika sudah selesai menyelesaikan sebuah task tersebut sih Mas. Jadi bisa kita misalnya ada bug ataupun fitur yang sebelumnya jalan, kita bisa mereview di commit-commit yang sebelumnya, begitu sih Mas. Kalau saran Tips komponen kok. Ya makasih kak. Buat selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya lagi? Gak kedengeran tadi ngomong. Coba lu tanya tips komponen, tips komponen. Tips komponen apa? Oh, ada di pertanyaan. Ada di salah satu pertanyaan lu nanya tentang Kalau komponen saat ini apa aja yang untuk harus disiapkan. progres dari aplikasinya sudah sejauh mana ya Mas? Tuh, Mbak. Nah, jawab tuh. Sudah kira-kira sudah berapa? Sebenarnya kita juga kan jadi sambil ngerjain submission kak, apa sambil kelas dari di coding itu sendiri, dari Bangkit Academy itu sendiri. Jadi buat sekarang tuh baru bikin apa tampilan mainnya, loginnya udah berhasil, tinggal nungguin AI buat nungguin dari machine learning buat nyambungin ke mobile developernya, sama bikin fitur apa yang tadi tuh pengacara itu yang up jadi lawyer itu. Nah makanya tadi lebih ditekenin di itu gitu, cara jadi up lawyernya gimana. Oke, terima kasih Mas. Berarti untuk layoutingnya udah sekitar berapa persen berarti Mas? Yang misalnya dari desain yang sudah terimplementasi di aplikasi mobilenya. Baru sekitar 50% sih kak. Mungkin kalau saran dari saya itu bisa dari tim mobile development-nya kan ada 2 orang ya. Bisa satu orang fokus di layoutingnya dan satu orang lagi bisa fokus di fungsionalnya sih Mas. Jadi itu bisa mempersingkat dalam menyelesaikan project. Oke. Bukan kayak misalnya saya kan ada 2 nih. Nah jadi satu tuh ngurusin AI, yang satu tuh ngurusin pengacara. Itu berarti kurang efisien kak. Lebih efisien satu itu bagian layouting, satu bagian fungsional kodenya. Kalau itu tergantung dari keputusan tim juga. Kalau memang bisa langsung dikerjakan dibagi per fitur, itu jauh lebih bagus juga sih Mas. Cuma itu kan nantinya di bagian tim backend juga harus segera menyelesaikan juga apa kebutuhan dari tim usernya, tim mobile development-nya. Saya rasa begitu. Bisa itu tergantung dari keputusan tim dalam menyelesaikan fitur itu berbasis itu menggunakan berbasis lanjut Mas, saya lupa nih. Baik kan, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah kita kan ada buat fitur rating gitu ya. Nah, komponen apa aja sih kak yang disiapkan buat fitur rating ini gitu? Fitur rating buat si pengacaranya itu dari si user. Fitur rating pertama ya, fiturnya itu dari user itu disimpan datanya, dari misalnya usernya disimpan jumlah yang menjadi kendalanya itu di bagian mananya Mas untuk fitur rating itu? Belum ada kendala sih kak, karena belum mulai juga, ini kita masih nyusun submission. Jadi kan ada submission awal tuh buat di course kita yang sekarang tuh, yang course terakhir yang Android Intermediate. Nah itu kalau buat mau ke bawah-bawahnya itu harus selesai dulu. Nah jadi kita tuh fokus dulu di submission awal ini kak. Jadi nanti minggu depan tuh baru digarap semua fungsinya. Itu sih kak.
Kalau begitu berarti fitur ratingnya ya sederhana saja sih Mas. Itu dari user itu cukup sekali untuk ratingnya, dan jika dia melakukan pengeditan data tentu data yang diinputkannya itu berubah lagi. Jadi bisa dibikin di satu tabel, usernya ada kolom user, ada kolom untuk ID dari pengacaranya dan jumlah ratingnya. Nanti bisa Mas Lisan itu Iya benar tuh untuk kok. relasi antar tabelnya juga. Iya lebih simpel kalau kayak gitu. Oke, makasih Kak. Selanjutnya saran apa sih Kak biar aplikasi kita tuh nyaman, clean buat dipakai oleh pengguna itu? Kalau saran dari saya untuk aplikasi pertama dari sisi UI-nya ya. Jadi fitur-fitur utama dari aplikasi itu bisa ditampilkan langsung di halaman utama ataupun ada floating action button ataupun di menu bottom bar. Begitu sih Mas. Kalau untuk fitur-fitur yang misalnya cukup banyak bisa dipisahkan bagi page di bottom barnya gitu Mas. Jadi jangan ditumpuk di home page-nya. Oke, makasih Kak. Sama ini deh, terakhir kan kita kan ada buat kayak ada rencananya sih mau kayak nambahin apa buat peraturan-peraturan gitu di aplikasi. Jadi kalau kita klik kita direct ke webnya si peraturan perundang-undangan itu. Nah, itu apakah nggak apa-apa Kak? Jadi kayak langsung nge-direct ke webnya itu. Kalau misalnya kayak kita mau nyari apa sih di si ikonnya itu peraturan undang-undang Undang-undang. 95 gitu. Nah, pas kita klik dia langsung nge-direct ke webnya. Apakah itu nggak apa-apa Kak di aplikasi seperti ini? Kalau seperti itu tidak masalah sih Mas. Jadi itu mempermudah kita juga dalam pengembangan aplikasinya. Namun kalau untuk lebih baiknya bisa menggunakan uh, web view di mana ketika user mengklik itu tidak keluar dari aplikasi, namun view webnya tersebut tampil di aplikasi kita. Begitu menggunakan fitur web view. Tapi kalau untuk lebih mudah ya bisa menggunakan URL launcher seperti yang Mas Riko sampaikan sebelumnya. Jadi langsung redirect ke web ataupun link lainnya begitu sih Mas. Terima kasih Kak. Buat teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, terima kasih Mas Farhan. Oke, mungkin udah aman kali ya dari segi MD, Mas Faris. Hati-hati jalan Mas, tapi udah aman kan ya? Nggak ada pertanyaan kan ya dari Mas-Mas MD semuanya? Oke, kalau dari Cece terkait Firestore tadi, database secara real time buat chatnya udah aman? Udah kegambar belum? Mau nanya lagi deh, mau nanya lagi boleh? Boleh. Boleh kan ya Kak? Satu lagi paling ya Mas ya. Satu lagi ya Mas. Ya masih terkait database karena saya di cloud computingnya. Apakah disarankan buat penyimpanan database itu terpisah? Misal di sistem login kita pakai Firestore karena udah ada autentikasi otomatis dari Firebase-nya, dan buat di sistem penyimpanan lain kayak misalnya kayak chatbot dan lain-lain, terus rating itu kita bikin pakai relational database di SQL. Itu gimana? Disarankan nggak Mas? Atau kalau mending Firestore semua, SQL semua, gitu sih Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaan Mas Rival. Ya, saya rasa jika kita bisa melakukan kombinasi antara dua database itu jauh lebih bagus, Mas. Dimana yang kita tahu kalau kita menggunakan Firebase itu kan NoSQL. Jadi itu bisa mempersulit kita dalam melakukan relasi antar table. Jadi kita bisa agak sulit dan memakan waktu lebih banyak dalam mengelola data di Firebase karena menggunakan NoSQL. Jika menggunakan MySQL dan dikombinasikan dengan Firebase yang notabene itu NoSQL, itu saya rasa cukup bagus Mas. Jadi bisa dikombinasikan. Pada umumnya juga untuk aplikasi mobile biasanya itu dikombinasikan yang dimana
pengalaman saya itu menggunakan yang tadi Firebase dan MySQL ataupun MongoDB dengan Firebase ataupun dengan Postgre dengan Firebase, Mas. Kenapa? mintain Satu lagi deh Mas, berarti untuk loginnya itu disarankan Firebase aja ya? Ya, untuk login pakai Firebase aja, Mas. Jadi itu lebih mudah. Dan kalau kita bangun sendiri kan agak rumit ya. Sebenarnya kalau untuk lebih cepatnya langsung menggunakan Firebase yang dimana itu ada Google sync in by Google dan sync in by akun sosial media lainnya sih, Mas. Kalau misalnya kita login pakai Firebase nih Kak, itu bisa di relasi lagi nggak sih? Bisa relasiin nggak ke database yang SQL? Yang tadi kan Firebase no SQL, kita relasiin lagi ke SQL itu bisa nggak sih Mas? Jadi misalnya kayak ada data yang perlu dari login itu, tapi kepake juga gitu SQL gimana? Bisa nggak Mas? Bisa, Mas. Jadi nanti di function loginnya itu Mas nggak hanya menghit ke Firebase saja, namun juga menghit ke misalnya ada endpoint untuk menyimpan data ke login gitu. Jadi data loginnya itu tersimpan di Firebase dan juga tersimpan di database yang MySQL-nya ataupun yang lainnya, Mas. Begitu. Oke, Mas. Sangat menjawab. Terima kasih banyak. Oke, Lu masih ada satu pertanyaan lagi. Oke, udah kok. Kodenya jangan lupa. Oke, bagaimana? Ya. Iya, terima kasih Mas Ripal atas pertanyaannya. Makasih juga Mas Kak Rahmat ya. udah ngejawab juga dari sisi back end-nya juga dan keren banget sih. Wah, berarti emang senior banget. Oke, mungkin segitu aja dari pertanyaan-pertanyaan kita. Mungkin kita keynote poinnya tadi ya, sebenarnya banyak banget sih yang ditanyain. Tapi nggak apa-apa, aku udah record sih guys, jadi aman sih. Terkait source code yang chatroom tadi Kak, kita izin untuk minta source code-nya boleh nggak Kak? Oke, bisa nanti saya kirimin ke Mas Gera ya. Yang source code untuk chatbot tadi bukan? Iya, yang itu Kak. Oke, nanti saya kirimin lewat email ya Mas. Ya, oke. Baik, terima kasih Kak. Ya mungkin sekian dari advisor meeting kita. Mohon maaf sebelumnya Kak, overtime 5 menit. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Oke, mungkin selebihnya saya kembalikan ke Kak Rahmat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gerald dan teman-teman lainnya. Saya rasa dengan dokumentasi yang begitu kompak saya rasa yang saya temui sebelumnya karena udah satu universitas ya. Jadi saya rasa ini untuk proyeknya bisa cepat selesai nih. Jadi saya harap proyek ini tidak hanya menjadi proyek di Bangkit Academy, namun bisa menjadi aplikasi yang nyata nantinya bisa digunakan oleh masyarakat pada umumnya dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah serta ya untuk mengatasi hukum yang tumpul ke bawah. Begitu kira-kira. Oke. Teman-teman, saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dokumentasi dong. Oh iya, dokumentasi kali ya. Sebentar. Kan ke Mas Gege buat screenshot. Oke. Guys, siap ya guys ya. Dokumentasi 3, 2, Advokat. 1. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Mas Rahmat. Mudah-mudahan harinya menyenangkan. Terima kasih banyak. Terima kasih semua Mas Kira. Anjir, awkward banget gue tidak menyiapkan outro, Cok. What the heck? Udah, terah gue berangkatnya paling mau maghrib aja. Coba kalau gue berangkat kagak ada yang bener tadi nanya tuh. Iya, Sumpahnya lagi. Kudu ada MD anjir. Kagak berangkat cuma makanya. Ya udah dah gue berangkat dah, Inau.
Tapi Faris kayak panitia ada bukan, siapa Riz? tuh? Antara Faris panitia? Bukan, datang aja. Datang aja. Oh, Fakustik. Akustik dia, iya. Gue kira tuh Anjir. kagak datang, gue orang mau berangkat tadi, cuma gue punya firasat. Antaranya dia gue login, tadi gue harus login kan. Ini itu nggak berangkat cok. Anjir si Faris bilang semalam aman, Cok. Anjir, parah banget, udah ada konfirmasi. Fuck you, Sir. Ya. Ya udah, gimana nih kita bentar recordannya gue ini dulu deh, stop dulu. Tadi lu nge-record gak? Record gue.